Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Malam Jumat Kliwon di Desa Wonotirto berubah jadi mimpi buruk. Saat lakon Murwakala dimainkan, bayangan raksasa Batara Kala meledak dari balik kelir putih. Di depan mata warga, tangannya menembus layar, mencengkeram Raka, lalu menyeretnya masuk ke kegelapan. Gong berdentum panjang, dan sejak itu, Raka tak pernah kembali. Desa Wonotirto, sebuah desa kecil di pesisir Gurun Kidul, tampak tenang di siang hari. Jalan-jalan tanah merah membelah kebun singkong dan ladang jagung. Namun, di balik ketenangan itu, ada kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Anak tunggal atau ontang-anting rawan dimangsa Batara Kala, makhluk gaib raksasa yang lapar akan jiwa manusia. Di rumah joglo sederhana di ujung desa, tinggal keluarga Pak Wiryawan dan istrinya, Bu Sri. Mereka hanya dikaruniai satu anak laki-laki bernama Raka, berusia 14 tahun. Sejak kecil, Raka sering sakit-sakitan. Badannya kurus, kulitnya pucat, dan sering mimpi buruk. "Pak, tadi malam Raka teriak-teriak lagi," ujar Bu Sri. Matanya sembab karena begadang. "Apa yang dia lihat?" tanya Pak Wiryawan. "Katanya ada raksasa besar mengejarnya. Mulutnya lebar, penuh taring. Katanya raksasa itu manggil namanya." Pak Wiryawan terdiam. Di benaknya terngiang-ngiang pesan orang tua dulu. Ontang-anting kudu diruat. Yen ora, bakal dicekel Kala. Anak tunggal harus diruat, kalau tidak, akan diambil Batara Kala. Kabar tentang mimpi-mimpi Raka akhirnya sampai ke telinga warga. Beberapa tetangga mulai berbisik ketika melewati rumah Pak Wiryawan. "Wis wayahe, kudu diruat," kata Mbah Karto, sesepuh desa saat datang berkunjung. "Kalau tidak, nanti Batara Kala benar-benar menjemput." Pak Wiryawan menghela napas berat. Ia bukan orang kaya. Biaya ruatan tidak kecil. Harus ada gamelan, dalang, sesaji, dan seluruh perangkat adat. Tapi demi keselamatan anak semata wayang, ia tak punya pilihan lain. Malam itu, di beranda rumah, Pak Wiryawan berkata kepada istrinya, "Sri, kita akan gelar ruatan untuk Raka, apapun harganya. Aku tak mau kehilangan dia." Bu Sri hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dari dalam kamar, Raka duduk memeluk lutut, menatap kosong keluar jendela. Entah kenapa, ia merasa seolah ada bayangan hitam besar menunggu di balik pekarangan. Kabar bahwa keluarga Pak Wiryawan akan menggelar ruatan ontang-anting cepat menyebar ke seisi desa Wonotirto. Sebagian warga lega karena akhirnya ada upacara adat yang selama puluhan tahun tak pernah dilakukan lagi. Namun, ada juga yang gelisah. Ruatan itu tidak boleh sembarangan. Salah-salah malah mengundang bala. Begitu kata orang-orang tua. Mbah Karto, sesepuh desa, awalnya menyarankan dalang tua dari desa Semanu yang sudah berpengalaman. Namun, karena biaya tinggi dan jadwal penuh, Pak Wiryawan akhirnya menerima tawaran orang luar desa. Seorang dalang muda bernama Kiseno, asal desa Ngawen. Kiseno dikenal pandai memainkan wayang. Suaranya lantang dan gaya ceritanya memikat. Namun, ada bisik-bisik yang tak enak. Ia belum pernah memimpin ruatan. Hanya pentas hiburan di hajatan. "Yakin, Towir?" tanya Mbah Karto serius.
Ruatan itu bukan sekedar wayangan. Ada mantra, ada sesaji, ada syarat yang kudu lengkap. Kalau meleset, yang datang bukan dewa penolong, tapi makhluk sing kepengin nyowo. Pak Wiryawan hanya bisa menunduk. Bah, aku ini orang kecil. Duitku pas-pasan. Kiseno ini minta bayaran lebih murah. Lagi pula katanya ia juga pernah belajar langsung dari dalang besar. Bu Sri pun menambahkan lirih. Daripada Raka terus diganggu, lebih baik cepat diruat, Bah. Aku takut kalau keburu kejadian apa-apa. Akhirnya dengan berat hati, Bakarto menyetujui. Tapi ia berpesan keras. Sesaji kudu lengkap. Jangan ada yang kurang. Kalau kurang, bahaya. Hari demi hari, persiapan pun dimulai. Warga gotong royong. Ada yang membantu membuat tumpeng, ada yang menyiapkan kembang 7 rupa, air kendi, dan dupa. Namun, diam-diam, beberapa benda sesaji diambil dari kuburan lama karena stok bunga di pasar habis. Tak ada yang sadar, kecuali seorang anak kecil yang kebetulan melihat tapi memilih diam. Sementara itu, Raka semakin sering murung. Ia jarang bicara, hanya menatap kosong ke arah sawah yang menghadap Bukit Kars. Kadang ia berbisik sendiri, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Pada malam menjelang ruatan, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, jangan percaya sama dalang itu." Bu Sri tersentak. "Kenapa, Nak?" "Wajahnya, aku sering lihat dia di mimpiku. Ia ikut berdiri di belakang raksasa itu." Malam Jumat Kliwon tiba. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin bertiup pelan membawa bau anyir tanah basah dari kebun singkong. Di halaman rumah Pak Wiryawan, tikar pandan digelar luas. Kelir putih tegap berdiri dan seperangkat gamelan disusun seadanya. Lampu minyak dan obor bambu menyala di sekeliling halaman. Cahayanya bergetar diterpa angin malam. Warga desa berdatangan. Anak-anak duduk di pangkuan orang tuanya. Sebagian terlihat mengantuk, sebagian justru gelisah. Para tetua duduk bersila di barisan depan, menatap penuh hikmat. Di balik kelir, Kiseno menata wayang kulitnya. Tangannya cekatan, wajahnya penuh percaya diri. Malam itu ia akan memainkan lakon Murwakala, kisah Batara Kala yang lapar jiwa manusia, khususnya anak-anak ontang-anting. Wonten ingkang kinurmatan, suara Kiseno bergema memulai doa pembuka. Namun, ketika sampai pada bagian mantra, suaranya tiba-tiba tersendat. Beberapa bait salah ucap. Nada yang biasanya tegas, kini terdengar serak, bergetar aneh, seakan ada suara lain yang ikut keluar dari tenggorokannya. Seperti dua orang berbicara bersamaan, Kiseno dan sesuatu yang lebih dalam, lebih berat. Para penabuh gamelan saling pandang. Namun begitu kayu pemukul gong diangkat, suara gamelan justru berbunyi sendiri, tanpa ada yang menyentuh. Saron bergetar, kendang berdentum lirih, gong menggema panjang. Wayang pertama diangkat. Bayangannya jatuh di kelir putih, bergerak lincah. Namun tak lama kemudian, bayangan itu bergerak sendiri meski tangan Kiseno tidak menggerakkan. Bisik-bisik penonton mulai terdengar. "Loh, kok wayangnya iso obah dewe? Aneh iki." Anak-anak kecil mulai rewel. Beberapa menangis keras, menutup wajah di dada mereka. Seorang bayi mendadak kejang, membuat ibunya panik. Di barisan depan, Raka duduk pucat pasi. Matanya tak berkedip menatap kelir. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Bibirnya bergetar tanpa suara, seolah ia mengenali bayangan yang menari di layar putih itu. "Bu, itu dia," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. "Siapa, Nak?" tanya Bu Sri cemas. "Raksasa itu, yang selalu datang di mimpiku." Pada saat itu bayangan Batara Kala muncul di kelir. Wujudnya raksasa besar bermata melotot. Taringnya panjang, lidahnya menjulur merah. Namun bagi Raka, bayangan itu bukan sekedar wayang, melainkan sosok yang nyata, berdiri tegak di balik kain putih,
menatap lurus padanya. Suasana pertunjukan semakin kacau. Gamelan berdentum tak beraturan, seperti ditabuh oleh tangan-tangan tak kasat mata. Angin berhembus kencang dari arah kebun, membuat obor bambu berderak dan nyala lampu minyak bergetar hebat. Di kelir putih, bayangan Batara Kala semakin membesar. Ukurannya tak lagi seperti wayang kulit, melainkan setinggi pohon kelapa, menutupi hampir seluruh layar. Matanya melotot, gigi taringnya berkilat, dan lidah panjangnya menjulur hingga hampir menyentuh tanah. "Gusti Allah, wayang opo kui?" bisik salah seorang warga dengan suara gemetar. Namun beberapa orang lain berani bersumpah, itu bukan sekadar bayangan. Mereka melihat jelas tangan raksasa itu bergerak bebas, keluar dari kelir, melambai-lambai ke arah penonton. Di barisan depan, Raka terdiam kaku. Matanya terpaku pada sosok raksasa itu. Tubuhnya bergetar, namun perlahan ia bangkit berdiri. Kakinya melangkah maju sendiri, seolah ditarik kekuatan gaib. "Raka, aja nak, ojo maju," jerit Bu Sri menarik lengan anaknya. Tapi pegangan itu terlepas, seolah ada yang mendorong tangan sang ibu menjauh. Pak Wiryawan mencoba merangkul anaknya, tapi angin kencang tiba-tiba menghantam, membuat tubuhnya terhempas jatuh ke tikar. Warga lain hanya bisa terpaku, tak seorang pun berani mendekat. Raka kini sudah berdiri tepat di depan kelir. Bayangan raksasa itu mengulurkan tangannya. Dari balik kain putih muncul tangan hitam besar dengan kuku panjang, menembus kelir seakan-akan kain itu hanyalah air. Cengkraman kuat langsung meraih tubuh Raka. Anak itu menjerit keras, suaranya menggema di seluruh halaman. "Ibu!" Dengan sekali sentak, tubuh Raka terseret masuk ke balik kelir. Kain putih bergetar keras, lalu diam kembali. Saat itu juga, seluruh lampu minyak padam bersamaan. Halaman gelap gulita hanya terdengar gong panjang berdentum, seolah menutup sebuah pertunjukan yang tak seharusnya dimainkan. Jerit Bu Sri pecah dalam kegelapan. "Raka! Raka!" Namun anak itu telah hilang, seolah ditelan oleh bayangan. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.